Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini, sungguh kita melihat kebaikan dan kemurahan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh kembali bersateduh bersama-sama. Kita mau duduk diam di hadirat Tuhan, kita ingin menikmati hadirat Tuhan dan kita rindu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai seteduh kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita siapkan hati kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pada pagi yang indah ini, Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami. Untuk kami kembali boleh berkumpul ya Tuhan, seteduh bersama-sama di tempat kami masing-masing. Sungguh Tuhan, kami rindu jamahan-Mu. Kami merindukan Tuhan tuntunan firman-Mu, sebab kami percaya Tuhan jamahan-Mu, hadirat-Mu akan memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, menguatkan setiap kami, dan menyegarkan roh dan jiwa kami Tuhan. Dan firman-Mu itulah yang akan menuntun langkah-langkah hidup kami, sehingga sepanjang hari, sepanjang hidup kami berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seteduh pagi ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa, haleluya. Amin. 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 Mari kita angkat pujian ini bersama. Allah Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita menjadi penolong pemulih dalam hidup ini. Haleluya. Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh more.
Engkau yang memulihkan, hadirat-Mu indah, hadirat-Mu mulia, jamahan kuasa-Mu ku rindu, jamahan-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja, ya Rana Masyanda, Roh Kudus melawat, penuhi setiap kami, pengurapan-Mu turun, menjamah seluruh hidup kami Tuhan, tiada yang lain. Sembah hormat bagi-Mu, Yesus ku sanjung tinggi, Yesus dimuliakan. Oh besar Engkau Tuhan, anugerah-Mu ajaib, Roh-Mu menjamah, ya Rana Masyanda. Kudus, kudus, sembah Kau Tuhan, kuduslah selamanya. Irana Masyanda, Kau pulihkan, Kau sembuhkan, jiwaku perlu Yesus, jiwaku perlu Roh-Mu. Haleluya, menyembuhkan, memulihkan, tiada yang lain selain di hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkau sumber segalanya. Oh hadirat-Mu ku cinta, sembah Kau Tuhan. Yesus kami muliakan, ya Rana Masyanda, Uriata Kalabaria Lama Syanda. Holy Spirit, we need You, Holy Spirit, oh, sembah Kau, we worship You, haleluya, ya Rana Masyanda. Sebab Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, segala perbuatan-Mu, Roh Kudus, haleluya, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Yes Lord, ya namase, la namasyana. Terima kasih, we thank You Lord, we thank You Jesus. Terima kasih, hadirat-Mu yang kami rindukan. Terima kasih Yesus, Holy Spirit. Terima kasih. Inilah doa kami, kerinduan kami, yang kami perlu ya Tuhan. Sentuhan Roh-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari engkau yang berbeban berat, mari engkau yang perlu jamahan Tuhan, mari engkau cari Tuhan. Roh Kudus ada di setiap hati kita. Dia hanya memerlukan hati yang rindu dan haus, lapar akan Roh Kudus. Dia akan bekerja luar biasa. Haleluya.
Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Demikianlah doa kami Tuhan. Jamahan-Mu yang kami perlu, urapan-Mu yang kami rindukan ya Bapa. Bekerjalah Engkau Roh Kudus, Kau yang mengurapi setiap kami, supaya kami tetap taat, tetap teguh memegang kebenaran firman-Mu. Sebentar kami mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan yang menjamah seluruh kami, hati kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami paham, kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah memuji menyembah Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita telah menyembah Tuhan, kita telah memberikan persembahan dari hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita masih bicara tentang Pentakosta. Pentakosta itu berkaitan tentang orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, atau orang-orang percaya yang dibaptis oleh Roh Kudus. Minggu lalu, khususnya Jumat yang lalu, Pendeta Dr. Baktiar Damanik sudah menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan dibaptis oleh Roh Kudus. Hal itu bukan berarti Roh Kudus belum ada di dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di mana orang-orang percaya, para rasul dan murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Jauh sebelum itu, para rasul juga sudah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan para rasul. Kalau kita flashback kembali, kita menemukan bahwa Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, terimalah Roh Kudus. Itu artinya Roh Kudus telah diberikan di dalam kehidupan kita. Dan bagi orang-orang percaya, sebelum peristiwa Pentakosta, Roh Kudus membaptis kita pada zaman sekarang. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kita. Bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Itu artinya Roh Kudus telah ada di dalam kehidupan kita. Tapi baptisan Roh Kudus itu adalah sebuah manifestasi di mana kita dalam seluruh kehidupan kita rindu Roh Kudus berkarya secara maksimal melalui dan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita lihat kembali di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada masing-masing.
maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Bapak Ibu, bahwa dipenuhi Roh Kudus adalah sebuah pengalaman yang indah di mana kita mengalami Allah secara nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu sebagai orang percaya kita harus memiliki kerinduan. Kalau kita belum pernah dipenuhi Roh Kudus, belum pernah dibaptis Roh Kudus, mari mulai saat ini kita punya kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, di situ adalah pengalaman yang Allah menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga iman orang percaya bukan iman teori, Bapak Ibu. Iman orang percaya bukan apa kata orang lain, tapi iman orang-orang percaya adalah iman di mana kita mengalami pengalaman yang hidup bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus, Pentakosta adalah momen besar di dalam sejarah gereja. Para murid dipenuhi dengan Roh Kudus, berbicara dalam berbagai bahasa dan menunjukkan kuasa Allah yang nyata. Tetapi setelah pengalaman yang luar biasa itu, timbul sebuah pertanyaan di dalam hati kita. Lalu apa selanjutnya? What next? Setelah kita dipenuhi Roh Kudus, apa selanjutnya? Apakah cukup hanya mengalami kepenuhan Roh? Atau ada satu tanggung jawab yang besar yang menyertai kehidupan kita? Itu artinya Bapak Ibu, kita harus melihat bahwa ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka sekaranglah waktunya kita memastikan bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Bahwa hidup kita haruslah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi dipimpin oleh keinginan kita, bukan lagi dipimpin oleh kemauan kita, apalagi dipimpin oleh daging, bahkan dosa. Bapak Ibu, harusnya orang-orang yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus meyakinkan dirinya, menyadarkan dirinya bahwa hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Roma 8 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat ini menekankan bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Allah adalah bagian dari keluarga Allah dan telah menjadi anak-anaknya melalui iman di dalam Yesus Kristus. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan ada tindak lanjut yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita. Apa yang Roh Kudus kerjakan, Bapak Ibu? Dan kita harus sadar bahwa bagian ini harus menjadi bagian kehidupan orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, Bapak Ibu, Roh Kudus menjadikan kita saksi Kristus yang efektif. Kita harus menjalani kehidupan yang bersaksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Engkau akan menerima kuasa. Menerima kuasa di sini adalah dunamis, dunamos, artinya kuasa yang meledak dengan begitu luar biasa. Kuasa yang bisa bergema dan menyentuh banyak orang. Kuasa apa? Seperti apa kuasa yang kita miliki kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kuasa yang Allah berikan di dalam hidup kita, Roh Kudus memenuhi kita dengan satu tujuan utama, yaitu menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Judea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi Roh Kudus memenuhi kita bukan supaya kita kelihatan lebih rohani dari orang lain. Bapak Ibu, bahasa roh tidak membuat kita lebih rohani dari orang lain. Tapi tindak lanjut engkau dipenuhi oleh Roh Kudus adalah bahwa kita harus menjadi saksi Kristus. Amin. Kepenuhan Roh Kudus bukan untuk pengalaman pribadi semata, melainkan untuk memberi kuasa di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi saksi. Artinya hidup kita harus memancarkan Kristus dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, dan dalam kasih
kita. Semuanya didasari oleh iman kita kepada Kristus. Tindakan-tindakan Kristus menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga pekerjaan Roh Kudus tidak hanya membawa keselamatan, tapi juga mengutus ada pesan misi yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dari mana? Keluarga kita dulu, Yerusalem, tetangga kita, Yudea, orang-orang sekitar kita, Samaria yang jauh dari kita, bahkan sampai ke ujung bumi, sejauh yang Roh Kudus pimpin dalam hidup kita. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan yang bersaksi. Mari katakan bersama-sama dengan saya, kehidupan yang bersaksi. Amin. Roh Kudus menggerakkan setiap orang percaya keluar dari dirinya untuk menjangkau dunia. Gereja digerakkan untuk melakukan misi dunia, yaitu misi Allah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Ketika Roh Kudus memimpin kita, maka yang kedua, hidup kita adalah hidup yang menghasilkan buah roh. Amin. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Artinya ketika Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus membaptis kita, maka karakter kita harus berubah. Amin. Roh Kudus akan mengubah karakter-karakter yang tidak baik menjadi karakter-karakter yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi yang penuh kasih. Kita orang yang penuh sukacita. Kita hidup dengan penuh damai sejahtera. Kita sabar, kita kemurahan, kita kebaikan, kita setia, kita lemah lembut, dan terutama kita punya penguasaan diri di dalam hidup kita. Hidup kita akan berubah setelah dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup kita tidak akan sama lagi seperti dulu. Amin. Karena itu mari periksa hidup kita. Kita yang mengatakan bahwa kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, ada perubahan enggak hidup kita? Dari sebelum engkau mengalami baptisan Roh Kudus dan sesudah engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus, ada perbedaan enggak? Lebih baik enggak? Semakin serupa Kristus enggak? Menghasilkan buah-buah roh enggak? Kalau belum, mari sadarkan diri kita bahwa kita harus minta Roh Kudus untuk membentuk karakter kita. Sebab apa? Dia yang memimpin hidup kita. Bapak Ibu, bukan kita yang memimpin Roh Kudus, tapi Roh Kuduslah yang memimpin kita. Amin. Karakter kita harus mengalami transformasi. Buah roh adalah tanda kehadiran Roh Kudus yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan bekerja terus-menerus menguduskan kita orang-orang percaya, mengubah setiap kita hari lepas hari sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, itu artinya kita harus bergerak dalam karunia-karunia yang Roh Kudus berikan di dalam hidup kita. Pelayanan kita menjadi aktif, Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia yang Roh Kudus berikan di dalam hidup kita supaya digunakan untuk membangun tubuh Kristus. Dan ketika kita dipenuhi Roh Kudus, itu artinya kita juga dipanggil untuk melayani sesuai dengan karunia yang telah diberikan di dalam kehidupan kita. Karunia roh itu dalam bahasa Yunani dari kata karismata, adalah bagian dari anugerah Allah untuk memperlengkapi tubuh Kristus, gereja, orang-orang percaya di dalam pelayanan. Ingat Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus, bahwa tidak semua karunia sama, tetapi semuanya penting bagi pertumbuhan rohani bersama-sama. Setiap kita punya karunia yang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki karunia berkata-kata dengan hikmat.
Ada yang lain berkata-kata dengan pengetahuan. Ada juga orang yang punya karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mukjizat, Bapak Ibu, karunia bernubuat, menyampaikan tentang apa yang Tuhan mau kerjakan ke depannya, karunia membedakan roh, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Lalu ada karunia-karunia lain yang terdapat di dalam Roma dan Efesus, yaitu karunia memimpin, karunia rasul, karunia guru atau pengajar, karunia menolong, karunia pelayanan, karunia menasihati, konselor, karunia memberi dan membagi-bagikan, karunia menunjukkan kemurahan, karunia menjadi seorang gembala, lalu karunia penginjil, dan semua karunia-karunia yang kita lihat di dalam firman Tuhan adalah karunia yang dimiliki oleh gereja dengan tujuan supaya orang-orang percaya dibangun secara rohani dan melihat karya Tuhan lebih besar di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan pernah berhenti pada titik dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Hari ini kita kembali diingatkan firman Tuhan. What next setelah kita dipenuhi Roh Kudus? Yaitu hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, menjadi saksi Tuhan, memiliki karakter Kristus buah roh, dan berjalan di dalam karunia-karunia roh supaya pelayanan kita menjadi efektif dan menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Dan tubuh Kristus, semua jemaat Tuhan boleh bertumbuh ke arah Kristus dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita kembali satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh sebuah pencerahan dari kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan kembali, kami tidak boleh berhenti sampai titik kami dipenuhi Roh Kudus. Lalu kami berhenti di sana dan tidak melakukan apa-apa. Sebab firman-Mu berkata ketika kami dipenuhi Roh Kudus, maka kehidupan kami selanjutnya sama seperti para rasul dan murid-murid pada masa itu. Kehidupan kami juga harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kami senantiasa mendengarkan tuntunan Roh Kudus, sebab ketika kami dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, maka Tuhan kami adalah saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami Tuhan, di dalam hidup kami Tuhan, terjadi transformasi karakter yang lama menjadi karakter yang baru di dalam Kristus, yaitu menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kami. Serta Tuhan, Engkau memperlengkapi kami dengan karunia-karunia pelayanan yang berguna untuk membangun jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus terus yang memimpin hidup kami. Selanjutnya Tuhan, Engkau yang menuntun dan memberkati kami, sehingga seluruh kehidupan kami Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, usaha pekerjaan bisnis mereka sepanjang hari ini, bahkan ke depannya, biar Roh Kudus yang pimpin, sehingga apa yang mereka kerjakan dengan hikmat dan tuntunan Tuhan, dan apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan mata imanmu kepada Allah, sumber berkat dalam kehidupanmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Ia akan memperluas daerahmu, ia akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau semakin naik dan bukan turun. Bahkan ia akan membuka bagimu pembendaharanya melimpah-limpah dan mencurahkannya ke dalam ribaanmu. Apa yang dikerjakan tanganmu akan dibuatnya berhasil, dan tangan yang penuh kuasa menyertai engkau, sehingga malapetaka, kesakitan tidak menimpa hidupmu. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Kristus yang melampaui akal dan pikiran akan memelihara hati dan hidup kita, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini, mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat, bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin.
Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.